Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ad-Duha adalah salah satu di antara surat yang memuat pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya, menjelaskan kelemah lembutan Allah dalam memperlakukan hamba kesayangannya, dalam memperlakukan Rasul teragung yang Allah utus untuk umat manusia. Surat Ad-Duha terdiri dari 11 ayat dan ia dibuka dengan sumpah, wad-duha wal-laili idza saja. Setelah bismillahirrahmanirrahim, dua ayat pertama memuat sumpah demi waktu duha. Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitab Mufradat Al-Quran menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan ad-duha adalah inbisatus syamsi wamtidadun nahar. Ketika matahari mulai terbit dan menyinari permukaan bumi, itu yang disebut dengan ad-duha. Suasana menjadi terang, semua menjadi jelas dengan sinar matahari. Wal-laili idza saja, dan demi malam ketika ia hening dan gelap. Dua sumpah di dalam dua ayat pertama ingin menegaskan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat lanjutannya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak mencampakkanmu, tidak meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat untukmu lebih baik dari kehidupan pertama di dunia ini. Apa yang disiapkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam di akhirat jauh lebih mulia, jauh lebih agung dari apa yang Allah siapkan untuk beliau di dunia ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Surat Ad-Duha memuat pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan kedudukan istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dunia dengan semua yang ada di dalamnya, dengan semua yang ada di atasnya, tidak layak untuk menjadi bagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau jauh lebih agung, jauh lebih mulia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Para ulama menyebutkan bahwa fungsi huruf lam pada walal akhiratu khairul laka minal ula berfungsi sebagai penguat. Allah menegaskan bahwa akhirat lebih baik untukmu dari dunia ini. Sehingga di dunia, apabila engkau mendapatkan kesulitan-kesulitan, menghadapi tantangan dari orang-orang kafir yang menentang dakwahmu, janganlah menjadikan engkau risau, karena dunia adalah sesuatu yang sementara. Keagungan kedudukanmu terletak di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah melanjutkan, dan Allah kelak akan memberikan untukmu
sehingga engkau ridho, sehingga engkau puas, sehingga engkau rela. Anugerah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat wala saufa yu'tika rabbuka tidak disebutkan anugerah apa. Dan para ulama menyebutkan ketika muta'allaq itu sengaja dihapus, tidak disebutkan, maka dia menunjukkan keumuman bahwa pemberian apapun yang Allah telah siapkan baik di dunia maupun di akhirat itu sesuatu yang sangat memuaskan. Di akhirat pemberian Allah adalah maqam agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan maqamus syafa'ah, pemberian syafaat kepada para pendosa dari umat beliau. Karenanya para ulama mengutip bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu tidak akan puas, tentu tidak akan rela apabila masih ada di antara umatnya yang mengesahkan Allah, yang mengakui kerasulannya tinggal di neraka. Beliau akan entas mereka dengan hak syafaat beliau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Di dalam Tafsir Al-Baydawi, Imam Al-Baydawi mengutip sebuah riwayat dari Imam Ja'far alaihi salam yang menjelaskan tentang ayat di atas wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Wa an Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an, dan diriwayatkan dari Ja'far As-Sadiq radhiyallahu an sabda dan ucapan beliau, ridha jaddi sallallahu alaihi wa alihi alla yadkhulan nar muwahhidun. Kerelaan kakekku Rasulullah adalah tidak adanya seorang pengesa Allah yang akan masuk ke dalam neraka. Itu diantara anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam surat Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Kemudian setelah menyebutkan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa yang Allah janjikan untuk Rasulnya, yang Allah akan anugerahkan untuk Rasulnya baik di dunia maupun kelak di akhirat, Allah melanjutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Tidakkah Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan yatim, kemudian Allah menampungmu, Allah merawatmu. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan istifham, pertanyaan, namun tujuan dari pertanyaan itu adalah istifham takriri, ingin menegaskan, ingin menetapkan, bukankah Allah telah menemukanmu dalam keadaan yatim ketika engkau masih berada dalam perut suci ibumu Aminah bintu Wahb radhiyallahu anha, kemudian ayahmu meninggal, engkau lahir dalam keadaan yatim, maka Allah menggerakkan hati kakekmu untuk mencintaimu melebihi siapapun dari anak-anak dan cucu-cucunya. Ketika engkau mencapai usia 4 tahun, ibumu meninggal dunia, keyatimanmu makin bertambah, dan kemudian di usiamu ke-8 tahun kakekmu yang begitu menyayangimu meninggal dunia, dan Allah menggerakkan hati pamanmu Abu Talib alaihi salam untuk merawatmu. Allah menggerakkan semua orang-orang mulia itu untuk menjadi pengasuhmu. Sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Alam
yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada, dan dia Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan dhallan, lalu dia memberinya engkau petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan Tuhanmu mendapatimu dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta yang cukup, lalu Allah mengayakan engkau